Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembacaan buku Khalil Gibran, Rahasia Hati. Telah tiba pada bagian terakhir, Racun Bermadu. Pada suatu pagi yang indah di Lebanon Utara, ketika orang-orang desa Tula berkumpul di sekeliling gereja kecil yang berdiri di tengah-tengah rumah mereka. Mereka dengan sibuk membicarakan kepergian mendadak Faris Rahal yang meninggalkan pengantin wanitanya yang baru dinikahi selama setengah tahun. Faris Rahal adalah syekh dan pemimpin desa, dan ia mewarisi status kehormatan itu dari leluhurnya yang telah menguasai Tula selama berabad-abad. Walaupun ia belum genap berusia 27 tahun, ia memiliki kemampuan luar biasa dan ketulusan hati yang memenangkan kekaguman, pilihan, serta rasa hormat para penduduk desa. Ketika Faris menikahi Susan, orang-orang berkata tentangnya, "Betapa beruntungnya Faris Rahal. Ia telah mendapatkan apa yang diinginkan oleh seorang manusia, yaitu kebahagiaan hidupnya walaupun ia masih muda." Pagi itu, ketika seluruh Tula bangun dari tidur dan mengetahui bahwa Syekh telah mengumpulkan emasnya dan menunggang kudanya meninggalkan desa tanpa ucapan perpisahan, keingintahuan dan kebingungan menyelimuti desa, dan berbagai pendapat muncul seiring kepergian pemuda itu meninggalkan istri dan rumahnya, tanah, serta kebun anggurnya. Dengan alasan tradisi dan geografi, kehidupan di Lebanon Utara tinggi secara sosial, dan orang-orang saling berbagi kebahagiaan dan penderitaan mereka. Terdorong oleh jiwa sederhana dan kekeluargaan, setiap kejadian akan dibicarakan oleh penduduk desa. Hal semacam itulah yang mendorong orang-orang Tula untuk berkumpul di gereja Martula, membicarakan kepergian syekh mereka. Itulah saat Bapak Estepan, kepala gereja desa, datang dan kerumunan orang dapat melihat kepedihan di wajah pendeta itu. Ia diam sejenak kemudian berkata, Jangan bertanya kepadaku sebelum fajar hari ini." Syekh Faris mengetuk pintu rumahku dan aku melihatnya memegang pelana kudanya, dan dari wajahnya terlihat kesengsaraan dan penderitaan. Aku merasa aneh dengan kedatangannya di saat pagi buta seperti itu. Dan ia berkata, "Bapak, aku datang kemari untuk mengucapkan selamat berpisah. Karena aku akan berlayar hingga di balik samudra, dan aku tidak akan kembali ke tanah ini lagi." Dan ia memberikan padaku sebuah amplop yang ditujukan pada sahabatnya, Nabi Malik, dan menyuruhku untuk menyerahkan padanya. Ia naik ke kudanya dan melaju dengan cepat ke arah timur, tidak memberiku kesempatan untuk memahami tujuan kepergiannya yang aneh. Salah seorang penduduk desa berkata, "Tidak diragukan lagi, pesan itu akan menyingkapkan pada kita rahasia kepergiannya, karena Nabi adalah sahabatnya." Yang lain menambahkan, "Apakah kau telah melihat pengantinnya, Bapak?" Pendeta menjawab, "Aku telah mengunjunginya setelah doa pagi dan menemukannya berdiri di jendela, menatap kejauhan seolah-olah ia telah kehilangan seluruh inderanya. Dan ketika aku bertanya mengenai kepergian Faris, ia berkata, 'Aku tidak tahu, aku tidak tahu.' Lalu ia menangis seperti seorang anak yang tiba-tiba yatim piatu.
Saat pendeta itu berhenti bicara, kerumunan orang tersebut terkejut mendengar suara tembakan dari sisi timur desa, dan setelah itu diikuti oleh ratapan seorang wanita. Orang-orang sejenak merasa tidak sadar, namun kemudian pria, wanita, dan anak-anak semuanya berlari menuju sumber suara, dan di wajah-wajah mereka terlihat topeng gelap penuh ketakutan. Saat mereka mencapai kebun yang melilingi rumah Syekh, mereka menjadi saksi drama paling mengerikan yang menggambarkan kematian. Nabi Malik terbaring di tanah. Aliran darah menggujur dari tubuhnya, dan di dekatnya berdiri Susan, istri Syekh Faris Rahal. Menjambak-jambak rambutnya sendiri, membentangkan tangannya dan menjerit, "Nabi, Nabi, mengapa kau melakukannya?" Para penduduk desa hanya terpana, dan seolah-olah tangan nasib yang tak kasat mata menggenggam hati mereka. Pendeta menemukan di tangan kanan Nabi sebuah catatan yang ia serahkan pagi tadi, dan ia memasukkannya ke dalam jubahnya tanpa sepengetahuan orang lain. Nabi dibawa ke rumah ibunya yang melihat tubuh mengerikan anak satu-satunya, kehilangan kesadarannya dan langsung bersatu dengan anaknya dalam keabadian. Susan dituntun ke rumahnya, berada di antara kehidupan dan kematian. Saat Bapak Esteban sampai di rumahnya, dengan bahu membungkuk ia mengunci pintu, mengenakan kacamata bajanya, dan mulai membaca surat yang telah ia ambil dari saku Nabi. "Sahabatku Nabi yang tercinta, aku harus meninggalkan desa ayahku karena kehadiranku akan membuat penderitaan bagimu, istriku, dan diriku sendiri. Kau adalah jiwa mulia dan dikelilingi oleh pengkhianatan teman dan tetangga. Dan walau aku tahu bahwa Susan tidak bersalah, aku juga tahu bahwa cinta sejati yang menyatukan hatimu dan hatinya berada di luar jangkauan kekuatanmu dan di luar jangkauan harapanku. Aku tidak dapat lagi berjuang melawan kekuatan kehendak Tuhan, seperti aku tidak dapat menghentikan aliran sungai Kadisha. Kau telah menjadi sahabat sejatiku, Nabi. Sejak kita bermain sebagai anak-anak di ladang dan di hadapan Tuhan, percayalah padaku, kau akan tetap menjadi sahabatku. Aku berharap kau memikirkan hal yang baik tentangku di masa depan, seperti yang kulakukan di masa lalu. Katakan pada Susan bahwa aku mencintainya dan bahwa aku salah karena menikahinya. Katakan padanya bahwa hatiku terbakar kepedihan setiap kali aku tidur di keheningan malam dan melihatnya berlutut di depan Yesus menangis memukuli dadanya dalam penderitaan. Tidak ada hukuman yang lebih menyedihkan daripada yang diderita oleh seorang wanita yang menemukan dirinya terpenjara antara seorang pria yang ia cintai dengan seorang pria lain yang mencintainya. Susan menderita pertentangan yang besar, namun tetap melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai seorang istri. Ia berusaha namun tidak dapat mencekik cinta jujurnya padamu. Aku pergi ke tanah yang jauh dan tidak akan kembali lagi, karena aku tidak dapat berlaku sebagai penghalang cinta yang suci dan abadi direngkuh oleh lengan Tuhan. Dan semoga Tuhan dengan kebijaksanaannya melindungi dan memberkati kalian berdua. Faris. Bapak Esteban melihat surat itu dan memasukkan kembali ke sakunya dan duduk di dekat jendela yang terbuka lalu menatap lembah. Ia berlayar di samudera perenungan, dan setelah pemikiran dan bijaksana dan saksama, ia tiba-tiba bangkit seolah-olah ia telah menemukan antara lipatan kertas itu pikiran dan rahasia. Disamarkan dengan kelicikan yang dibungkus kelihayan, ia berteriak, "Betapa beraninya kau, Faris! Betapa luar biasa, namun sederhana kejahatanmu. Kau mengirimkan padanya madu yang dicampur dengan racun mematikan, membungkus kematian dalam surat, dan ketika Nabi menudingkan senjatanya ke hatinya,
Itu adalah jarimu yang menarik pelatuk, dan kehendakmu yang membungkus kehendaknya. Betapa cerdiknya kau, Faris. Ia kembali ke kursi, menggelengkan kepalanya dan mengelus jenggotnya dengan jari dan bibirnya. Tersungging senyum yang maknanya lebih mengerikan daripada tragedi itu sendiri. Ia membuka buku doanya dan mulai membaca, dan saat jeda ia mengangkat kepalanya untuk mendengar ratapan dan rintihan para wanita datang dari jantung desa Tula, dekat Jedar Suci Lebanon. Sekian, terima kasih.